Bahkan pernah loh, waktu tes seleksi dulu itu aku disuruh bayar sejumlah uang sebesar sekian juta. Kalau aku mau bayar uang tersebut, nanti aku dijamin akan lulus tes seleksi. Yo, ohayo gozaimasu minasang. Apa kabar semuanya? Baik-baik aja kan? Akhirnya bikin video lagi atau upload video lagi. Oh iya, kenapa aku bilang tadi ohayo gozaimasu? Kan biasanya konnichiwa. Nah, aku mau cerita sedikit aja ya. Kebetulan tuh aku bikin video ini itu sekitar jam nih, kalian lihat sendiri. Zoom nggak? Nih, pukul 00.39, yang artinya itu jam 12.09 dini hari. Jadi udah pagi. Jadi aku bilangnya ohayo gozaimasu atau selamat pagi. Kan biasanya konnichiwa. Kalau konnichiwa itu pas aku bikin videonya pas siang hari. Oke, langsung aja. Nah, di video kali ini aku mau cerita aja atau curhat seputar pengalaman seleksi magang ke Jepang, tentunya yang lewat jalur negeri ya, atau IM Japan atau Dinas Ketenagakerjaan. Oke, sebelum kita lanjutin videonya, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu gimana sih proses seleksi magang ke Jepang lewat jalur negeri ya. Ini sedikit edukasi ya. Jadi proses seleksi magang ke Jepang lewat jalur negeri itu yang ngadain itu bisa Disnaker Ketenagakerjaan ataupun suatu lembaga yang sudah disetujui oleh IM Japan untuk mengadakan seleksi. Nah, kalau lewat jalur negeri atau IM Japan ini tidak dipungut biaya sama sekali atau istilahnya gratis ya. Karena kebetulan gratis atau biayanya minim, jadi proses seleksi IM Japan itu dipersulit atau diseleksi dari yang dari yang terbaik, terbaik dan terbaik. Seperti itu ya. Seperti contoh, kalau ikut seleksi magang ke Jepang itu tidak boleh matanya minus. Terus tidak boleh buta warna. Terus ditambah lagi, kalau seleksi IM Japan itu lewat jalur itu dibatasi dari minimal umur 18 sampai umur 27 tahun. Jadi kalau untuk jalur negeri ini benar-benar diseleksi ya, dari yang terbaik, terbaik dan yang paling baik. Nah, tadi adalah sedikit pengertian seputaran magang ke Jepang lewat jalur negeri ya. Mungkin teman-teman bisa pahami walaupun ceritaku cuma sedikit itu aja ya. Karena di inti video kali ini aku mau curhat aja proses seleksinya, bukan pengertiannya. Oke ya, bisa dipahami? Oke, kita masuk di proses seleksi. Proses seleksi itu dimulai dari tahapan yang pertama adalah pendaftaran seleksi ya. Nah, pendaftaran itu bisa kalian lakukan semisal di Dinas Ketenagakerjaan atau lokasi yang sudah disetujui IM Jepang untuk melakukan seleksi, seperti contoh Dinas Ketenagakerjaan provinsi kalian, atau biasanya di pondok pesantren juga ada, dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, pilihan yang kedua yaitu ikut mendaftarnya di LPK kalian, karena biasanya LPK itu udah ngumpulin siswa untuk persiapan ikutan seleksi IM Japan. Nah, di situ juga mereka didata dan didaftarin langsung ke Dinas Ketenagakerjaan. Tapi biasanya kalau lewat LPK itu pendaftarannya bayar ya, biasa. Nah, setelah teman-teman itu ikutan pendaftaran, di tahapan selanjutnya adalah ikutan seleksi. Nah, di seleksi ini ada beberapa tes ya. Di seleksi tahap awal ya, yang pertama itu biasanya tes matematika. Kalau lulus tes matematika nanti langsung ke tes kesemaptaan. Kalau lulus lagi tes kesemaptaan, tes ketahanan fisik, itu berupa lari 2,5 kilo paling minim ditempuh 15 menit, dan
push up 35 kali, sit up 25 kali. Nah, kalau teman-teman lulus di tes ketahanan fisik ini, teman-teman nanti langsung lanjut di tes wawancara. Nah, kalau udah tes wawancara, kalau dinyatakan lulus, nah berarti teman-teman udah lulus di tes seleksi tahap awal. Nah, setelah lulus tes seleksi tahap awal ini, nanti teman-teman nanti akan di tes seleksi lagi, yaitu masuk ke tes kesehatan. Nah, kalau udah tes kesehatan lolos, nanti baru tes kakunin atau tes bahasa Jepang. Itulah alur proses seleksi magang ke Jepang lewat jalur negeri ya. Bisa dipahami kan? Tentu aja udah bisa dong. Mungkin ini yang nonton juga pernah ikutan seleksi, jadi kita sharing-sharing aja ya. Nah, di sini itu yang aku mau ceritain atau mungkin ya seharusnya nggak ada di sistemnya ya, yaitu masih ada sistem nembak atau bayar pas seleksi. Nah, ini bukan hal yang tabu ya, karena menurut pengalamanku dulu juga udah ditawarin dari pihak, coba ya, nggak usah tak aku bilangin ya. Nah, di tahapan seleksi ini kita itu ditawarin untuk membayar sejumlah uang. Nah, kalau kita bayar, nanti kita dijamin lulus di tes seleksi tersebut. Nah, biasanya kan tadi ada tes seleksi awal itu ada 4 ya. Nah, yang bisa untuk bayar itu yaitu tes ketahanan fisik dan tes wawancara. Kenapa hanya 2 hal ini yang bisa kalian bayar untuk seleksi ya? Kenapa? Karena di pas tes fisik ini teman-teman bisa bayar joki, atau kalian gak ikut tes seleksi lari tapi nomor kalian dipakai oleh joki. Nah, di situ mereka ikutan tes fisik. Nah, setelah itu tes wawancara. Nah, ini biasanya uang yang diminta ini dibayarkan ke pihak wawancara. Seperti itu ya. Nah, di sini aku nggak mau jelek-jelekin ya, aku cuma mau sedikit cerita aja pengalamanku. Bukan pengalamanku ya, tapi koheku dulu juga pernah ditawarin seperti ini, dan kebetulan mereka terjebak untuk bayar. Kalian tahu sendiri karena proses seleksinya berat, jadi mereka itu mikir, daripada gagal lebih baik bayar aja. Seperti itu ya. Oke, itu aja curhatan kali ini, curhatan magang ke Jepang ya, prosesnya. Nah, seperti itu. Sangat, di sini aku mau nyampaikan aja ya, sangat disayangkan ya, yang semulanya programnya gratis dari dinas, tapi ada oknum-oknum tertentu yang mengambil untung ya. Ya, mungkin itu aja sedikit pengetahuan yang bisa aku sampaikan atau pengalamanku. Kita sharing-sharing aja ya di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang akan ikutan seleksi lewat jalur negeri dan kepengen ikutan seleksi jalur negeri, nah teman-teman bisa teredukasi oleh video ini. Nah, sebisa mungkin untuk teman-teman yang ditawarin untuk kayak nembak seperti itu, sebaiknya jangan ikutan ya. Karena menurut pengalaman aku dulu itu sama sekali nggak ikutan, dan temenku ada yang ikutan dan akhirnya gagal. Maksudnya temenku itu kan dulu itu pas tes lari itu dia itu nembak, atau istilahnya yang seperti aku ceritain tadi, dia itu pakai joki. Nah, dia kan lulus seleksi. Nah, setelah tadi kan ada 5 tahapan. Kayak berapa tadi ya? Nih aku sebutin lagi. Pertama dia tes matematika, terus tes keselamatan lolos. Nah, tes ketahanan fisik ini dia itu nembak. Terus tes wawancara lolos lagi. Terus kemudian tes kesehatan lolos. Nah, terus tes kakunin lolos. Nah, di tahapan selanjutnya adalah itu pelatihan daerah. Nah, di pelatihan daerah ini masih dievaluasi lagi. Dan karena dulu dia itu pas tes larinya atau tes ketahanan fisiknya nembak, nah di evaluasi ini dia
gagal. Jadi teman-teman bisa simpulin sendiri kalau teman-teman ingin ikutan tes seleksi magang Jepang, lebih baik gunakan kemampuan kalian sendiri, karena kalau teman-teman bayar nanti akan ada akibatnya seperti itu ya. Jadi aku mengedukasi ke teman-teman seputaran proses seleksi supaya jangan mau membayar kalau diiming-imingi seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin gunakan kemampuan sendiri seperti itu ya. Nah, di video kali ini kenapa aku bikin konten kayak gini, supaya bisa mengedukasi ke teman-teman, supaya kalau ikutan seleksi itu harus mempersiapkan diri sendiri, mempersiapkan dari awal ya, dan tahu tahapan-tahapan seleksinya. Oke, videonya cukup sampai di sini aja. Kalau ada hal yang ditanyakan silahkan tulis di komentar di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe di channel ID Penny, subscribe yang belum subscribe, terus nyalakan loncengnya ya kalau udah subscribe ya. Mungkin itu aja, karena aku udah mau ngantuk ini. Aku sempetin bikin video ya jam-jam segini, jadi mohon di share ya. Oke, videonya cukup sampai di sini. Miti kurite arigatou gozaimashita. Mata nih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you the next video.